Datang ya Mbak. Iya Nyonya, terima kasih ya Nyonya sudah mau menerima saya kerja di sini Nyonya. Iya sama-sama Mbak. Kalau boleh tahu, tugas saya di sini ngapain aja ya? Mbak belum kasih tahu tugasnya dia. Maaf Nyonya, saya lupa. Mbak, tugas di sini yang pertama adalah kamu harus rajin rebahan. Yang kedua, kamu harus sering males-malesan. Hah? Dan yang paling penting, peraturan nomor ketiga. Jangan pernah menolak pemberian uang dari Nyonya. Itu saja ya Mbak. Itu tugas di rumah ini. Iya Mbak, agak berat ya tugasnya. Bukan berat Nyonya, tapi ringan banget. Itu bukan kerja nggak sih namanya? Itu udah berat banget loh bagi saya. Oh iya, ini gaji hari pertama kamu kerja ya. Gaji hari pertama? Saya lo belum sebulan kerja di sini kok udah dikasih gaji aja? Ini gaji tambahan buat kamu. Kok jadi bertambah? Mbak, ini kenapa ya Mbak? Peraturan nomor ketiga. Jangan pernah menolak pemberian uang dari Nyonya. Karena kamu sudah nolak, kamu mendapatkan gaji tambahan sekarang. Makasih ya Nyonya, maaf saya lupa. Makasih ya gajinya Nyonya. Semangat ya kerja di sini. Ini beneran kerja di sini kayak gini Mbak? Gampang banget dapat duitnya. Dapat duitnya emang segampang itu Mbak. Tapi ngabisin duitnya yang paling susah. Maksudnya? Tadi saya udah bilang belum ya peraturan nomor 4? Belum Mbak, tadi peraturannya sampai nomor 3 aja. Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Peraturan nomor keempat. Duit yang diberikan oleh Nyonya harus dihabiskan dalam waktu 5 jam. Jadi duit ini harus habis dalam waktu 5 jam? Benar sekali. Kalau kamu tidak menghabiskannya dalam waktu 5 jam, Nyonya akan memberikan gaji tambahan kepada kamu. Sekarang waktu kamu tinggal 4 jam 45 menit lagi. Cepat habiskan atau kamu bakal dihukum. Ya ampun, gini banget kerja di sini. Pakai beli apa nih sekarang? Ya ampun Mbak, mukanya kok lemes banget sih Mbak. Gaji yang saya kasih kurang ya Mbak. Nih Mbak, saya tambahin ya gajinya. Bukan masalah gaji Nyonya. Gaji saya udah kebanyakan kok Nyonya. Terus kenapa lemes banget Mbak? Ini Nyonya, saya cuma gak kuat nunggu buka. Saya udah lapar banget soalnya Nyonya. Wow, tadi kan sahurnya udah pakai daging wagyu Mbak. Masih lemes aja Mbak. Iya Nyonya, tapi gak tahu kenapa udah kruyuk-kruyuk aja nih perut saya. Yaudah, Mbak sekarang ikut saya ya. Kok kemana Nyonya? Keliling aja naik helikopter biar kamu lupa sama lapar kamu. Bodyguard. Siap Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tolong siapin helikopternya ya bodyguard. Saya sama Mbak mau keliling kompleks sebentar. Siap Nyonya. Tapi bukanya lagi sebentar loh Nyonya. Udah ikut aja ya Mbak. Mana Mbak, udah gak lapar lagi kan? Masih Nyonya. Udah waktu buka puasa nih Nyonya. Ya kita masih di atas Mbak. Tunggu sebentar ya, sebentar lagi bakal mendarat kok Mbak. Aduh udah lapar banget Nyonya. Harusnya kita di bawah aja tadi. Cobain ini aja dulu Mbak, Cimori Yogurt Bites. Cimori Yogurt Bites. Iya Mbak, nih cobain sebites dulu Mbak. Ini enak, ringan, dan bisa ganjal perut biar nggak makin keroncongan. Cobain Mbak. Ya ampun Nyonya, ini kenyal, manis, tapi ringan banget. Wah, cocok banget kan jadi takjil Mbak. Sahur nanti bakal pakai ini juga deh. Ya ampun enak banget. Ya udah Mbak, kita buka puasanya di Paris aja ya Mbak. Bodyguard, kita langsung ke Paris ya sekarang. Nyonya, mulai hari ini
Saya ingin berhenti bekerja dari rumah ini. Kok kayak gitu Mbak? Ada apa Mbak? Tiba-tiba sekali loh. Saya udah nggak betah bekerja di sini Nyonya. Di sini saya tidak diperlakukan seperti ART biasanya. Maksudnya Mbak? Nyonya nggak pernah ngasih saya kerjaan di sini. Saya cuma disuruh rebahan dan males-malesan setiap hari. Terus gaji juga dikasih setiap hari. Mana di atas UMR lagi. Saya nggak bisa diginiin terus Nyonya. Terus kamu maunya kayak gimana Mbak? Masa karena itu aja kamu mau berhenti sih dari rumah ini? Karena gitu aja Nyonya sudah melukai martabat saya sebagai seorang ART. Harusnya Nyonya itu nyuruh-nyuruh saya, marahin saya, dan kasih saya gaji itu setiap bulan Nyonya, jangan setiap hari. Dan juga jangan banyak-banyak Nyonya, UMR saja harusnya sudah cukup Nyonya. Kalau kayak gitu gimana caranya saya ngabisin duit saya Mbak? Duit saya itu udah kebanyakan loh Mbak. Makanya saya ngasih gaji kamu di atas UMR Mbak. Ya itu masalahnya Nyonya, bukan masalah saya. Lagian kalau gajinya di atas UMR lebih dikit, itu nggak apa-apa Nyonya. Tapi masalahnya ini lebihnya banyak. UMR di kota ini aja 3 juta loh Nyonya. Tapi Nyonya ngasih saya gaji 3 miliar Nyonya. Itu sangat tidak masuk akal loh Nyonya. Jadi kamu mau gajinya 3 juta aja? Iya Nyonya, saya nggak mau gaji 3 miliar. Gimana ya Mbak? Sepertinya nggak bisa Mbak. Saya tuh perlu ngeluarin duit yang sangat banyak banget setiap hari Mbak. Ya udah Nyonya, kalau begitu saya ingin berhenti bekerja sekarang juga di rumah ini. Saya benar-benar tidak dihargai di sini Nyonya. Ya udah. Kalau kamu emang mau berhenti kerja dari rumah ini, kamu harus terima pesangon dari saya. Pesangon? Iya. Kalau berhenti bekerja biasanya dapat pesangon kan Mbak? Jadi saya bakal kasih kamu pesangon dan kamu harus terima pesangon dari saya. Apa itu Nyonya? Yang pertama, uang tunai senilai 100 miliar. Yang kedua, tanah seluas 2 hektar di pusat kota. Dan yang terakhir, kamu harus mau saya kuliahkan di universitas terbaik di Amerika. Supaya setelah kamu berhenti bekerja di sini, kamu bisa dapat kerja di tempat yang lebih baik lagi. Gimana? Kamu mau kan nerima pesangon dari saya? Harus banget saya nerima itu semua Nyonya. Iyalah Mbak, namanya juga berhenti bekerja, jadi harus menerima pesangon dari saya. Itu nggak boleh ditolak ya Mbak. Mau berhenti kerja aja dapat duit ya. Emang kayak gitu Mbak, semua tempat kerja juga kayak gitu kok. Jadi gimana Mbak? Jadi mau berhenti dari tempat ini? Enggak deh Nyonya. Bagus. Sekarang kamu lanjut rebahan lagi ya. Nanti sore saya bakal kasih gaji kamu. Tenang aja, saya bakal kurangin kok gaji kamu biar kamu gak susah ngabisinnya. Serius Nyonya? Serius. Udah, sana kamu lanjut rebahan lagi ya. Jangan coba-coba buat minta berhenti lagi. Siap Nyonya. Akhirnya dikurangin juga gaji saya. Ini banget ya punya Mbak. Mbak, saya mau nabung ya hari ini Mbak. Selamat pagi Bu Isabel. Hari ini mau nabung berapa Bu? Segitu saja Bu. Ini baru sebagian aja Mbak. Sisanya masih ada di helikopter saya. Berapa ya kira-kira Bu Isabel mau nabung hari ini? 1, 2, 3 deh kayaknya Mbak. Baik Bu Isabel, berarti 3 miliar saja ya Bu Isabel mau nabung hari ini. 3 triliun Mbak. Bu, bukannya Bu Isabel baru aja kemarin nabung 2 triliun ya? Sekarang udah mau nabung 3 triliun lagi Bu Isabel. Ya salah suami saya Mbak, kebanyakan duit terus setiap hari. Ya ampun. Maaf ya Mbak, suami saya tuh udah saya suruh buat ngurangin pendapatannya. Tapi malah nambah terus setiap hari. Gitu ya Bu Isabel. Jadi gimana Mbak? Saya bisa kan nabung 3 triliun hari ini? Sebentar ya Bu Isabel. Halo Bu Manajer, ini Bu Isabel mau nabung lagi 3 triliun. Bagaimana ya Bu Manajer? Malu banget deh harus nabung terus setiap hari. Apa sih kebanyakan terus ngasih duitnya? Baik Bu Manajer. Baik. Bagaimana ya Mbak? Mohon maaf Bu Isabel,
Saya baru saja menghubungi manajer saya. Dan Bu Isabel tidak diperbolehkan lagi menabung di bank ini, Bu Isabel. Kok kayak gitu, Mbak? Kenapa emangnya, Mbak? Karena duitnya Bu Isabel sudah kebanyakan di bank ini, Bu Isabel. Ya ampun, Mbak. Cuma lagi 3 triliun aja loh, Mbak. Masa nggak bisa sih di sini, Mbak? Maaf sekali, Bu Isabel. Tapi tidak bisa, Bu Isabel. Bank kami sudah menerima banyak sekali duit dari Bu Isabel. Dan kami sudah kewalahan menangani uang dari Bu Isabel. Ya ampun, Mbak. Saya udah ke 5 bank loh dari tadi, Mbak. Dan ditolak terus, Mbak. Masa nggak bisa dipaksain sih di sini, Mbak? Nabung lagi 3 triliun aja. Mohon maaf sekali, Bu Isabel. Tidak bisa, Bu Isabel. Di bank ini Bu Isabel sudah menabung 1.140 triliun loh. Brankas kami itu sudah penuh dengan duitnya Bu Isabel saja. Terus saya harus nabung di mana lagi nih, Mbak? Saya capek banget ditolak terus, Mbak. Sebaiknya Bu Isabel menghabiskan saja duitnya Bu Isabel itu. Habisin 3 triliun ini, Mbak. Iya, Bu Isabel. Ya ampun, harus belanja apa lagi nih buat ngabisin 3 triliun? Astaga. 1 gepok, 2 gepok. Mbak, menangis, Mbak. Nyonya, saya habis diselingkuhin, Nyonya. Diselingkuhin? Diselingkuhin sama pacar kamu yang satpam komplek itu, Mbak? Iya, Nyonya. Ya ampun, Mbak. Emang sih lagi heboh banget masalah perselingkuhan akhir-akhir ini. Terus pacar kamu bilang apa, Mbak? Dia bilang dia selingkuh gara-gara saya kurang